Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, serta para ikhwah yang ada di Masjid At-Taubah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu untuk pertemuan yang kedua di masa pandemi ini. Kita sudah masuk dalam kitab Sholatul Jamaah, kitab salat berjamaah, dan pada bab pertama yaitu babut taghlidz zajri fit takhallufi 'anil jama'ati li ghairi 'udhrin, bab sangat dicelanya mereka yang tidak salat berjamaah dengan tanpa uzur. Kita sudah bacakan beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain. Memang para ulama berbeda pendapat dalam memberikan hukum salat berjamaah. Ada yang menyebutkan wajib juga, tapi wajib kifai atau fardu kifayah. Ada yang menyebutkan fardu ain. Ada juga yang menyebutkan syartul lisihhatis salat, syarat sahnya salat. Yang keempat yaitu sunnah muakkad. Jadi ada 4 madhab dalam masalah ini. Ada 4 pendapat. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga syartus sihhatus salat, syarat sahnya salat, yang keempat yaitu sunnah muakkad. Yang menyebutkan fardu ain alasannya yaitu sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan, di antaranya yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin agar ada orang yang menggantikan beliau untuk sholat berjamaah, mengimami sholat berjamaah, sementara beliau dan sahabat yang lain itu membawa kayu bakar dan membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Demikian ikhwah. Adapun kalau dikatakan fardu kifayah, ya tentunya kan sudah ada orang yang melaksanakan sholat di masjid. Kalau seandainya fardu kifayah, berarti Rasulullah tidak perlu lagi membakar rumah mereka, karena fardu kifayah itu sifatnya jika ada sebahagian yang sudah melaksanakan, maka selebihnya akan terlepas dari hukum. Gitu ikhwah. Kemudian ada yang menyebutkan syarat sahnya sholat. Mereka berdalilkan yaitu man sami'an nida falam yujib, barang siapa yang mendengarkan adzan namun dia tidak menjawab adzan, maksudnya tidak datang menjawab adzan untuk sholat berjamaah, fala sholata lahu illa min udhrin, maka tidak ada sholat baginya kecuali kalau dia punya uzur. Tidak ada sholat yang dimaksud yaitu tidak sah sholatnya menurut mereka. Jadi kalau dia nggak ada uzur, kemudian dia tak sholat berjamaah, maka tak sah sholatnya. Jadi bagaimana? Ya dia cari di mana ada orang yang belum sholat berjamaah supaya sah sholatnya. Demikian. Yang keempat yaitu yang menyatakan sunnah muakkad berdasarkan hadis di mana Rasulullah mengatakan
Perbedaan derajat antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah yaitu 1:27. Demikian. Ya. Yang rajih bahwasanya ikhwah, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, tidak juga syarat sah sholat. Mengapa demikian? Karena kalau dikatakan syarat sah sholat, berarti tidak benar perbandingan 1:27. Perbandingannya 0:27. Karena orang yang tidak sholat berjamaah tidak sah berarti 0. Karena dia harus mengulangi lagi. Tapi ternyata Rasulullah menyebutkan ada dia pahala 1. Pahala 1 ini menunjukkan bahwasanya sholatnya sah. Sholat kalau nggak sah itu tidak ada pahala. Orang yang sholatnya nggak sah itu berarti dia seperti tidak ada sholat, tidak pernah sholat. Makanya dia harus mengulangi kembali. Seperti orang sholat tak pakai wudhu, tidak ada wudhunya. Maka seperti dia nggak sholat karena nggak sah. Jadi bagaimana? Dia harus ulangi lagi sholatnya. Demikian. Tapi ternyata Rasulullah kan sebutkan 1. Yang sholat berjamaah 27 berarti ada nilai sholatnya. Dengan adanya nilai sholat dia menunjukkan bahwasanya sholatnya sah. Demikian ikhwah. Jadi itu yang paling kuat ya, dengan banyaknya dalil-dalil yang mendukung madhab ini. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita juga sudah masuk pada fikih bab ya, fikih bab. Tapi kita masuk kepada poin yang ketiga. Yajuzu li ahli al-'udhri takhalluf 'anis salatil jamaah wal a'dzarul mansus 'alaiha fi sunnati sahihah. Boleh seorang itu tidak salat berjamaah dikarenakan uzur. Namun uzurnya adalah uzur yang memang ada disebutkan dalam sunnah yang sahih, dalam hadis yang sahih. Dari uzur-uzur di mana boleh untuk tidak sholat berjamaah itu yang ada dasarnya. Demikian, yang ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya, kalau tidak ada dalam syariat menyebutkan itu sebuah uzur, berarti nggak uzur, tidak boleh tidak sholat berjamaah atas alasan itu. Seperti apa? Karena walimah, ya, gara-gara dia sebagai pengantin baru. Nah, sudah nggak sholat ke masjid. Kenapa? Takut nanti hilang inainya, mungkin gitu ya. Demikian. Atau sepatu pengantinnya nanti becek-becek atau jalan kena debu sementara dia sedang di pelaminan, nggak bisa. Itu nggak ada uzur. Tidak ada uzur. Kenapa nggak ada uzur? Nggak ada dasarnya. Jadi yang kita katakan yang ada uzur yang ada dasarnya. Apalagi misalnya yang orang tidak sholat berjamaah karena tapi tidak uzur, tidak ada uzurnya, tapi dijadikan alasan untuk nggak sholat. Apa contohnya ya? Kerjaan, itu dia pekerjaan. Lagi ngapain kok nggak sholat berjamaah? Lagi keliling jualan. Nah, begitu ikhwah, nggak bisa. Itu tidak bisa dijadikan sebagai uzur. Apalagi kalau kita sudah terbiasa jualan, kita kan bisa mengagak-agak. Ini kira-kira zuhur saya sholat di mana? Kan gitu biasanya kan. Orang kalau perhatiannya ke sholat berjamaah, dia sudah punya agak-agak, sudah punya perkiraan. Saya zuhur saya di masjid ini. Begitu ikhwah. Sama ketika kita keluar dari rumah sebelum sholat isya, ya kan? Saya yakin ini sebelum sholat isya keluar dari rumah kan. Kalau setelah sholat isya nggak sampai di sini 8:30. Kita dari rumah sebelum sholat isya, dalam pikiran kita sudah punya ancang-ancang ini. Saya isyaknya di mana? Demikian. Itu kalau orang yang memang membiasakan dirinya sholat berjamaah. Tapi kalau nggak ada, dia nggak ada masalah. Mau nggak ada pakai ancang-ancang. Kapan sholat isya? Nanti habis taklim di rumah. Bisa begitu. Ya, karena memang dia tidak punya keinginan kuat untuk sholat berjamaah. Tapi kalau dia sudah punya keinginan kuat, dia akan punya ancang-ancang. Kira-kira saya di sini. Kadang-kadang begitu sampai di masjid itu baru adzan. Baru adzan, masjid depan aja, gitu kan. Masjid depan. Belum qomat, masjid depan. Begitu masjid depannya lagi sudah salam orang. Ada nggak kayak gitu? Ya kan? Maksudnya supaya efektif gitu kan, sampai tempat tujuan. Jadi pas begitu masuk masjid, pas takbiratul ihram, rupanya masjid ketiga sudah salam orang. Lebih duluan dia sholatnya dibandingkan masjid sebelumnya.
Demikian. Tapi ikhwah fiddin, itulah pemikiran orang yang memang ingin sholat berjamaah. Kalau tidak ada itu nyantol dalam memori dia. Ya, selalunya nanti aja di rumah, nanti aja di masjid, nantilah kan bisa jam-jam, kalau sholat asar jam-jam 5:30 begitu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang penting tempat sholat bukan berjamaahnya. Itu dia. Baik. Oleh karena itu yang uzur yang dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah itu yaitu al-a'dzarul mansus, uzur-uzur yang ada nasnya alaiha fi sunnati sahihah, dalam sunnah yang sahih, dalam hadis yang sahih. Hiya satu, al-awwal alif al-marad, sakit. Ya, sakit. Ini pun sakit ini ikhwah, sakit yang menyusahkan kita untuk ke masjid. Kalau cuma sakitnya sakit hati, ya itu enggak. Kenapa enggak sholat 3 hari? Sakit hati Pak Ustaz. Dengan siapa sakit hati ya? Dengan Pak Imam sakit hatinya. Ada masalah dengan Pak Imamnya. Jadi enggak mau dia ke masjid gara-gara sakit hati dengan Pak Imam. Ya dia yang rugi. Ya, dia yang rugi. Pak Imam urusan dia sholatnya, dia kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala urusannya. Ya jangan gara-gara sakit hati dengan imam dia enggak sholat ke masjid. Yang rugi dirinya sendiri, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Imamnya enggak rugi, imamnya terus jadi imam. Ya. Jadi sakit yang memang menyusahkan dia untuk pergi ke masjid. Makanya yang ini yang tahu siapa? Ya kita yang sakit. Yang memang dasar malas, ketusuk jarum pentul jempolnya. Aduh, ketusuk jarum pentul. Bisa aja. Enggak khusyuk saya sholat ke masjid apa? Pedih. Bisa aja. Demikian ikhwah. Ya, tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala tahu apakah sebenarnya dia bisa dengan mudah ke masjid ataukah tidak. Demikian ikhwah. Kita kan kalau kita ingin punya azam kuat untuk melakukan sebuah perbuatan, itu umumnya kalau ada kendala-kendala sedikit kita akan lalui. Kita akan upayakan untuk melewati kendala itu demi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kan begitu kan? Ya. Tapi kalau azam kita tuh kurang, nggak kuat, itu biasanya dapat kendala dikit aja jadi dia. Ya. Seperti salah satu di sini uzur yaitu hujan. Begitu kan, hujan. Tapi orang yang nggak kuat azamnya untuk sholat ke masjid, itu masih hujannya masih macam spray itu, begitu. Hujan, nggak usah ke masjid, begitu. Padahal kalau dia jalan basah pun nggak, paling melembabkan wajah aja. Belum tahu kan yang untuk nyemprot kain, demikian. Paling cuma melembabkan kulit aja itu. Tapi kan hujan juga namanya Ustaz. Iya sih, iya oke lanjut gitu kan. Kalau dengan orang bisa aja kan. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan dia tidak bisa beralasan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga sakit. Sakit. Kadang-kadang kita sakit dan malas itu kan. Mana lebih kuat? Kuat malasnya apa kuat sakitnya? Itu dia. Kita mau ke masjid nih, agak mules. Kadang-kadang nggak sampai agak, setengah agak pun, setengah agaknya terasa tak di rumah. Begitu ikhwah. Karena memang azamnya nggak kuat. Padahal kalau dia buka pintu itu hilang mulesnya sudah. Orang nggak sampai mules, seperempat mulesnya. Demikian, agak cenut-cenut begitu dikit aja. Tapi karena itu memang azamnya nggak kuat, akhirnya ya begitu ikhwah. Ya, dia jadi nggak sholat. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi banyak alasan dia jadinya nggak sholat nggak apa-apa. Kenapa? Perut saya cenut-cenut. Itu dia. Yang hebatnya itu begitu selesai orang pulang sholat hilang cenut-cenutnya. Setiap kali adzan mules. Ada yang begitu. Setiap kali mau adzan mules, terutama sholat subuh. Adzan mules. Kapan selesai mulesnya? Setelah orang pulang dari masjid. Itu setan itu. Hati-hati. Jadi setan memanfaatkan kita untuk itu.
supaya kita tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-marad yang pertama itu sakit. Alladzi la yaqdir al-mar'u ma'ahu ayyatiyal jamaah, yaitu sakit yang membuat seseorang itu tak sanggup sholat berjamaah. Nah, kita yang tahu itu kan? Ya, kita yang tahu. Kalau kita mau bersandiwara bisa aja, ya. Bisa aja kita katakan nggak sanggup. Wad dalilu hadisu Anas radhiyallahu anhu, dalilnya hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin kana yusalli lahum fi waj'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fi. Bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang di situ membawa kewafatan beliau, di situ Abu Bakar lah yang mengimami kaum muslimin salat. Hatta idza kana yaumal itsnaini, pada hingga di hari Senin, wahum fi sufufi shalah, di saat itu mereka sedang berada di saf salat, ya. Kasyafan Nabi sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah yanzuru ilaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap gorden rumahnya, ya. Di pintunya ada gorden, dibuka, melihat ke kami. Kemudian wa huwa qaimun ka'anna wajhahu riqatul mushaf. Beliau berdiri, wajah mereka itu bagaikan lembaran-lembaran kertas, lembaran mushaf, artinya sangat putih bersinar. Summa tabassama yadhaku, kemudian setelah itu beliau tersenyum dan tertawa melihat kami. Fahamamna an naftina minal farhi bi ru'yatin Nabi sallam. Jadi kami hampir kami terfitnah saking gembiranya. Karena saking gembiranya dan karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, ini sedang sholat loh ini. Ya. Ini sedang sholat. Coba kira-kira ikhwah, kalau kita misal lagi sholat tuh, lagi sholat mati lampu, tiba-tiba hidup, bisa gimana? Iya kan? Itu lagi sholat bisa ke bawah. Coba perhatikan, mati lampu. Dari mulai asar mati lampu, aduh gelap, orang mulai susah, sempit hati, begitu kan? Jam 9 atau jam 8 sebelum Isya, itu kan orang lagi aktif itu ya. Hidup lampu, biasanya kita sudah dengar, kan gitu kan? Nah, ini bisa terjadi ketika sholat, lagi sholat hidup lampu, bisa begitu. Ya, itu artinya menunjukkan satu hal yang mengembirakan, Jadi kami lagi sholat, berarti kan para sahabat yang melihat ke Rasulullah, ya, melihat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya dia tahu wajah Rasulullah itu bersinar. Demikian. Fahamamna an naftina minal farhi bi ru'yatin Nabi sallam. Kami hampir saya terfitnah, artinya hampir kami ya bahasa kita ketika melihat orang yang kita rindu nampak gimana? Kan mungkin gitu. Ya Rasulullah atau gimana lah pokoknya, ya kan? Demikian. Itulah yang terjadi di diri sahabat Rasulullah SAW, karena sudah lama nggak melihat Rasulullah, mungkin dah sekian hari begitu, dikarenakan Rasulullah SAW sakit. Demikian. Tentu mereka merindukan qiraahnya Nabi SAW, merindukan nasihat Nabi SAW. Ikhwah, sesuatu yang hilang yang dari biasa kita lakukan, itu kita bisa merindukannya. Seperti ngaji. Ngaji kan kita bisa rindukan. Sudah 10 bulan nggak ngaji-ngaji, kan rindu kita jadinya. Walaupun ketika buat ngaji nggak datang juga gitu, tapi ada rasa rindu begitu. Kapan kita ngaji Ustadz? Kapan? Oke lah kita buat. Begitu dibuat nggak datang juga. Begitu. Tapi itu ungkapan rasa rindu. Kapan lagi? Demikian. Kapan lagi kita Ustadz? Ini masih COVID ini. Ya udahlah Ustadz, kita lantak aja lah. Oke, kita lantak, begitu kan? Demikian. Artinya sesuatu yang biasa kita lakukan, kemudian tiba-tiba hilang. Terasa kita bagaimana nikmatnya kita merasakan waktu itu, seperti ngaji. Ya mungkin ketika waktunya biasa saja kita ngaji, ya kita mungkin biasa-biasa saja. Ya ketika ngaji juga kita tahu, ketika innalhamdulillah kita tidur, tahu kali kita itu. Kebiasaan kita ketika innalhamdulillah mulailah dia pun tidur. Ya. Tapi ketika nggak ngaji,
dia terasa, kapan lagi ngaji ya, begitu. Tapi ente kalau ngaji tidur, tidur berkah itu. Itu ikhwah. Jadi sesuatu yang hilang, apa saja yang biasa kita lakukan, kemudian tiba-tiba tidak bisa kita lakukan, kita akan merasa kehilangan. Itu dia ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Apalagi Nabi SAW yang biasanya bersama mereka, yang biasanya menasihati mereka, yang biasanya mengimami mereka, yang biasa berperang bersama mereka, semuanya bersama beliau. Rasulullah ini kan multi talenta. Apa yang kegiatan para sahabat Rasulullah bisa lakukan. Jadi imam bisa, jadi khotib bisa, mufti bisa, panglima perang bisa, apa yang nggak bisa Rasulullah? Itu dia. Kan beda kalau dengan orang sekarang. Dia bisa mufti, ketika jadi imam nggak bisa. Dia jadi imam, ketika jadi panglima nggak berani dia. Begitu. Dia ustadz jago, motivasi jago. Tapi ketika disuruh perang, saya di belakang aja lah ya, kasih motivasi. Bisa seperti itu, nggak multi talenta seperti Rasulullah SAW. Ada yang hebat jagoan panglima di luar, di medan perang, di rumah tangga nggak bisa dia, nggak bisa masak, nggak bisa bantu istri, main HP aja kerja di rumah, katanya begitu. Di luar ya bagikan singa, nggak tanggung. Wah, kaum muslimin di rumah megang sendok aja nggak pernah. Bisa seperti itu. Nyapu nggak pandai. 2 meter disapunya setengah meter masih berdebu, setengah meter lagi aja yang bersih. Demikian, bisa seperti itu, ya. Tapi Rasulullah SAW memang multi talenta, semuanya beliau bisa di semua lini. Itulah seorang yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita semua lini kehidupan agar kita bisa mencontohnya. Yang panglima tuh contoh Rasulullah, yang jadi pemimpin contoh Rasulullah, yang jadi imam contoh Rasulullah, yang jadi mufti contoh Rasulullah, yang jadi rumah tangga, bapak rumah tangga contoh Rasulullah. Semuanya, yang mau jadi anak contoh Rasulullah, yang mau jadi kakek contoh Rasulullah, apalagi semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu hal yang di zaman beliau itu memang Rasulullah yang mencintai beliau itu bukan hanya orang tua, tapi dari mulai anak-anak. Pernah mungkin saya bacakan hadis di mana ada sahabat datang membawa anaknya. Begitu nampak Rasulullah langsung dipangku Rasulullah. Demikian. Itu kan tandanya beliau dekat dengan anak-anak. Coba kita misalnya, kawan kita bawa anaknya, kira-kira langsung mau dia lari langsung pangkuan kita. Oh, mau tak sikat. Pipis enggak? Demikian ikhwah. Anak-anak itu ketika dia tahu kita, dia langsung dipangku kita, tandanya dia dekat. Kalau nggak berani, ya. Kalau nggak berani. Ini kan ada jenis kita itu begitu, teman bawa anak, assalamualaikum, nengok kita nangis dia, macam nengok hantu. Demikian, berarti memang kita nggak jadi fansnya dia. Tapi Rasulullah SAW dikagumi dari mulai anak-anak sampai orang tua, sampai ibu-ibu juga. Demikian, ya. Ada kan ustadz itu fansnya ibu-ibu aja. Bapak-bapak enggak. Rasulullah juga ibu-ibu juga. Pada satu hari Rasulullah SAW datang ke salah seorang rumah Ansor. Dia datang, katanya, saya mau melamar anakmu. Al-rasi wal ain, ni'mal ain. Wah, masya Allah. Siapa yang mau menolak Rasulullah melamar? Rasul melamar anak gadis di rumah itu gak akan mungkin ditolak. Rasul, insya Allah, kita yang lamar ditolak terus. Ya, gak ada yang nolak. Hah? Terkejut bagaikan, kalau bahasa kita bagaikan mendapat durian runtuh. Hah? Rasulullah mau melamar anak kami, masya Allah, gak salah ini. Mungkin kalau kita cubit, ini mimpi apa enggak? Mungkin begitu kan? Kemudian, iya, tapi aku melamar bukan untuk diriku, untuk Julaibib. Tahu cerita Julaibib kan? Julaibib ini orang miskin, kemudian kulitnya kehitam-hitaman, nggak punya rumah, tinggalnya di masjid. Julaibib begitu. Tapi ketika dia mengatakan mau melamar, ya diterima. Itu tandanya kan dia fansnya kaum wanita juga. Jadi semua kalangan ngefans, sangat cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Taib. Wa naqasa Abu Bakrin ala aqibahi liyusalli saf. Kemudian Abu Bakar mundur agar masuk ke dalam saf. Maksudnya itu ya mempersilahkan Rasulullah menjadi imam. Wa dhanna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharijun ila shalah, dia kira Rasulullah mau keluar untuk salat. Fa asyara ilaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum. Lantas Rasulullah memberi isyarat supaya menyempurnakan salat. Gimana kira-kira isyarat supaya kita melanjutkan salat? Gitu mungkin ya. Atau misalnya nih, saya jadi imam di Masjid Abu Bakar nih, ya. Saya terlambat, sudah qomat, imam sudah di depan, pengganti saya baru datang. Kan biasanya itu imam, Ustaz, saya katakan, nah itu kan isyarat. Kan saya nggak ngomong, kan saya kata lanjut, kan nggak saya bilang begitu. Saya cukup berikan isyarat, begitu. Artinya apa? Lanjut. Nah demikian, ya. Ya mungkin begitulah, tapi nggak tahu kita gimana isyaratnya. Intinya isyarat itu artinya Abu Bakar melanjutkan sholatnya. Wa arkhas sitra wa tufiya fi yaumihi. Kemudian setelah itu beliau turunkan lagi gorden pintunya dan pada hari itulah beliau wafat. Itulah terakhir para sahabat melihat wajah Rasulullah SAW sebelum meninggal, sebelum wafat. Artinya di sini ikhwah, ya boleh tidak sholat berjamaah kalau sakit yang memang menyulitkan untuk sholat berjamaah. Tapi bukan berarti nggak sholat di rumah, tetap sholat, hanya nggak berjamaah. Uzur yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Uzur yang kedua, hudurut ta'amil ladzi yuridu aklahu fil hal, yaitu ketika hidangan makanan sudah terhidang, ya makanan sudah terhidang, di mana mereka mau menyantapnya. Makanan yang sudah terhidang, mereka mau menyantapnya. Di saat itu memang mau menyantapnya. Tapi ketika mau menyantap, adzan berkumandang. Itu dia. Wa yadullu alaihi hadits Anas bin Malik. Uzur ini dibuktikan dengan hadis Anas bin Malik. Ini sudah pernah kita baca hadis ini 10 bulan yang lalu ini. Ya. Kalau apa namanya? Kajian kita tuh dari Februari 2020 lanjut, paling baru 2 minggu yang lalu aja gitu kira-kira. Tapi karena ini liburnya sampai 10 bulan, berarti tahun lalu. Tahun lalu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrit ta'am wala bidafil akhbathain. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan, dengan dihidangnya makanan. Kalau sudah terhidang makanan, kita mau makan, ternyata adzan berkumandang, maka dahulukan makan. Ya, kalaupun akhirnya tidak sampai sholat berjamaah, ya nggak apa-apa. Begitu ya. Mungkin imamnya baca rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi cukup 10 menit selesai. Begitu kan? Kita begitu cuci tangan, assalamualaikum. Udah, assalamualaikum. Apalagi kalau yang bangsa 27 rakaat yang 5 menit itu, yang 7 menit. Antum masih bismillah udah selesai mereka makannya. Ya, masih bismillah mau makan, bismillah, assalamualaikum gitu. Nah, cuma 4 rakaat. 23 rakaat saja hanya 7 menit, apalagi cuma 4 rakaat atau 2 rakaat. Demikian. Mungkin 3 suap lah ya. Bismillah. Suap pertama selesai dia 1 rakaat. Suap kedua 2 rakaat. Begitu. Demikian. Ya bagaimana lagi? Tapi kita di sini syariat mempersilahkan kita mendahulukan makan terlebih dahulu, baru setelah itu pergi sholat. Ya, kalaupun terlambat misalnya sampai di rakaat ketiga, ya sudah tidak apa-apa. Demikian. Ini termasuk udzur. Ya, termasuk udzur. Tapi jangan disetel. Jam berapa adzan jam berapa? Zuhur adzan jam 12.30.
dihidangkan jam 12.25. Itu kan memang nggak mau sholat namanya, ya memang nggak mau sholat itu. Wa Abdullah bin Umar wa qad sabaqa yadullu alaihi haditha Anas bin Malik wa Abdullah bin Umar. Ini dibuktikan ataupun ditunjuki, ini dalilnya adalah hadis Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar. Wa qad sabaqa fi babi kirahiyatis salati idza hadra ta'am wa uqimatis salat. Bahwasanya telah berlalu bab dimakruhkannya salat sementara makanan sudah terhidang dan salat sedang dikomatkan. Jadi artinya makanlah terlebih dahulu. An-nisyanul ladzi yu'ridu fi ba'dil ahwal. Al-nisyanul ladzi ya'ridu fi ba'dil ahwal, atau lupa. Lupa termasuk udzur. Ya. Lupa termasuk udzur. Wa yadullu alaihi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi naumi Rasulullah wa ashabihi fi ruju'ihi min ghazwati min maghazihi. Hadis lupa sebagai salah satu udzur enggak salat berjamaah, ya dibolehkan enggak salat berjamaah karena lupa. Yaitu dalilnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang baru pulang dari salah satu pertempuran itu ketiduran, ya, ketiduran. Jadi ikhwah begitu pulang dari pertempuran di akhir malam itu sahabat capek, letih. Jadi mau istirahat. Hanya Rasulullah menunjuk Bilal jangan tidur supaya jaga malam. Nanti kalau sudah masuk waktu subuh bangunkan. Dah, akhirnya Bilal pun melaksanakan tugasnya. Para sahabat yang lain pun tidur kecuali Bilal bin Rabah. Ketika itu Bilal gimana? Apa yang beliau lakukan? Beliau sholat malam 2 rakaat sholat terus. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Namanya juga orang letih, pulang dari perang ikhwah. Pulang dari perang. Bukan pulang dari taklim. Orang kalau pulang taklim itu nggak ngantuk, pas taklim baru ngantuk. Ini pulang perang, ya. Pulang perang kan capek. Jadi Bilal kan ditugaskan untuk jaga supaya kalau masuk waktu subuh dia bangunkan, dia yang adzan. Qadarullah ma syaa fa'al. Ternyata dia kok capek. Dia sholat tahajud. Begitu mau menjelang waktu subuh dia tertidur. Dia tertidur. Kapan terbangunnya? Itu satu rombongan, satu pasukan terbangun gara-gara matahari sudah terbit menyengat. Dan orang yang pertama terbangun adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ya satu rombongan. Bayangkan, itu menunjukkan betapa letihnya mereka. Ya, satu rombongan tak ada seorang pun yang terbangun sholat subuh. Itu dia. Ikhwah rahimanallahu ikum. Dan memang tidur mau subuh itu memang enak sekali ikhwah. Antum sahur jam 4, ya kan? Adzan subuh jam 5 kurang 15. Tidurlah jam 5 kurang 40. Itu waduh, Masya Allah. Habis sahur jam 4, setengah 5 selesai kan? Adzan subuh 5 kurang 15. Kan ada 15 menit lagi tuh. Kita duduk nunggu adzan. Apalagi mendengar tuh, ya arhamar rahimin, itu irhamna. Begitu irhamna sudah, irhamna. Bangun sudah terbit matahari. Nah, demikian. Tapi karena kita niatnya memang mau sholat subuh, tertidur ya nggak apa-apa, ya tidak mengapa. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, ya seorang yang tertidur atau dia lupa, maka nggak apa-apa dia tidak sholat berjamaah. Ya gimana mau sholat berjamaah juga lupa, ya. Tapi kalau dikatakan bang sholat berjamaah, aduh saya lagi lupa ini, kan nggak bisa, nggak akan mungkin itu terjadi. Sama dengan tidur, bang sholat berjamaah, lagi tidur, kan tidak bisa. Demikian. Artinya dia tidak berdosa untuk itu. Bukan berarti kalau dia tidur dia merasa berdosa, dia harus bertaubat. Tapi kalau seandainya setiap kali mau adzan dia ngantuk dan tidur, itulah lagi cerita. Ya, itu biasanya mau asar.
dengan mau zuhur. Itu biasanya. Kalau ibu-ibu biasanya mau isya. Itu tinggal 5 watt, 10 watt. Demikian ibu-ibu yang sudah kerja full siang hari, biasanya kalau mau isya itu mulai ngantuk. Ya. Tapi kalau ada juga ibu-ibu yang memang kerjanya pada malam hari, siang tidur aja. Begitu. Karena ketering gitu kan. Jadi ikhwah azinallahu wa iyyakum, kalau dia tertidur maka tidak berdosa. Kemudian faqala, Nabi SAW bersabda, man nasiya shalah fayusalliha hina idza dzakaraha, barang siapa yang lupa salat, silakan dia laksanakan ketika dia mengingatnya. Demikian. Ya lupa dia pulang kerja jam 10 kerja dia jam 10 lupa saking giatnya, atau dikarenakan saking banyaknya pasien begitu kan. Akhirnya lupa sampai mau maghrib baru teringat, kita belum sholat zuhur dan asar misalnya, maka silahkan lakukan ketika dia mengingatnya. Kemudian ikhwah rahimanallahu as-siman al-mufrid alladhi yamna'u min huduril jamaah, orang yang kegemukan yang susah hadir sholat berjamaah, saking gemuknya susah hadir sholat berjamaah. Tapi kalau gemuk masih bisa hadir, wajib. Ya, siapa yang gemuk? Nah, antum masih bisa, masih lincah, masih jomblo ya, lincah lah. Antum bisa nggak bayangkan orang saking gemuknya susah jalan, susah pergi ke masjid, bawa badannya susah, begitu. Dan ternyata pernah pada zaman Rasulullah SAW terjadi, saking gemuknya sulit untuk pergi jalan ke sholat berjamaah. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala rajulun min Ansar, seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, wa kana dokhman, dia orang gede, gemuk. Dia berkata kepada Nabi SAW, inilah astati'us salat ma'aki ya Rasulullah, aku enggak sanggup salat bersama Anda. Antum bisa bayangkan kan kalau orang itu besar gemuk gimana jalannya, ya kan? Tertatih-tatih, kata orang Minang terhege-hege. Demikian. Ya Rasulullah, saya nggak sanggup sholat bersama Anda di masjid. Fasana alin Nabi sallam ta'aman fada'ahu ila baiti. Lantas dia buat makanan dan beliau dan laki-laki ini undang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Wa nadhaha lahu tarfa hasir bima'in fa shalla alaihi raka'ataini. Lantas laki-laki itu percikkan air di di sajadahnya, karena dulu sajadah itu dari pelepah korma. Jadi kalau dipakai harus disiram-siram dulu agar lembut dia, kalau nggak keras. Udah. Dan beliau pun sholat di situ. Nah, dia ketika Rasulullah pergi, dia akan selalu sholat di situ. Demikian. Artinya Rasulullah memberi dia izin untuk nggak sholat berjamaah karena memang kesulitan untuk pergi ke masjid, saking gemuknya. Yang berikutnya mudafa'atul akhbathaini, yaitu menahan dua hal yang khabith, yang kotor, artinya menahan buang air kecil dan menahan buang air besar. Demikian. Ini termasuk uzur yang boleh tidak sholat ke masjid. Jadi bagaimana? Ya ketika adzan dia mules begitu kan. Kan ada orang yang memang mules itu lama. Kalau lancar buang airnya mungkin 10-15 menit udah paling lama itu. Tapi ada ketika mules, ya mungkin semua kita pernah lah mengalami, itu setengah jam duduk belum juga terasa selesai, masih tersisa begitu. Kadang-kadang sudah istinja kita, begitu berdiri, ada lagi nih begitu. Demikian ikhwah. Kadang-kadang kita harus pindah, yang tadinya buang air duduk, ini harus ke yang jongkok ini, biar lebih tepres dia kan begitu. Ganti tempat baru bisa lega begitu ikhwah. Demikian. Kadang-kadang kita juga mau mengejar sholat berjamaah, ya apa adanya lah, buang air begitu kan. Ketika kita sholat berjamaah sesak lagi akhirnya. Makanya tidak apa-apa, santai aja. Ketika kita terasa perut mules, udah buang air aja dulu. Ketimbang nanti ketika sholat malah terganggu. Ya, hadisnya seperti yang kita katakan tadi, ya. Bihaitsu la yatahayya lau ada as-shalah ala hasbi ma yajibu min ajli. Di mana
menahan ini membuat dia tidak bisa sholat dengan semestinya. Nggak bisa dia sholat dengan semestinya. Bisa saja ketika sholat saking menahannya, keringat masjid, AC masjid 4 PK 5, 6 keliling, dingin, orang kedinginan, dia keringat. Kan bisa menahan apa? Buang air, menahan buang air besar, pup. Kenapa nggak pergi aja? Aduh, sudah tahiyat terakhir. Semakin tahiyat terakhir semakin mendesak. Tahiyat terakhir nih, masalahnya sudah 4 rakaat. Terakhir at-tahiyatu lillah wassalawat. Begitu, berkeringat, bercucuran seperti orang kena Covid itu mungkin. Karena dia mikir, aduh kalau saya batalkan, ulang lagi dari rakaat pertama. Ini udah 4 ini. Kalau tadi rakaat pertama dia terasa, oh dia lewatkan aja, nggak apa-apa. Ini tahiyat akhir loh. Di situ kita banyak pertimbangannya, maslahat mudarat, begitu biasanya. Demikian permasalahannya, akhirnya ditahankanlah sedikit lagi. Mungkin telunjuk pun nggak begini udah telunjuknya, saking menahannya. Demikian, ini nggak dibolehkan. Ini nggak dibolehkan. Demikian, nggak dibolehkan. Itu biasanya masalah kita tuh di rakaat-rakaat terakhir. Ketika ruku mulai terasa, i'tidal mulai memberat, sujud bertambah berat. Itu rakaat terakhir itu biasanya berkecamuknya kita. Kadang-kadang kita mikir sampai nggak kita salam ini, sampai nggak salam ini. Demikian ikhwah, udahlah yang begitu-begitu batalkan saja. Nanti diulang dari awal. Jadi nggak ada pahala, ada pahalanya. Pahala yang sholat kita batalkan tadi itu ada pahalanya, ditambah sholat kita berikutnya. Hanya memang secara fikihnya sholat kita itu batal, tapi pahalanya ada. Ya, sama seperti kalau kita sholat jamaah, kita dapat tahiyat akhir. Dihitung nggak 1 rakaat? Kita masuk sholat maghrib, imam sedang tahiyat akhir, dihitung nggak 1 rakaat kita? Hah? Nggak dihitung. Tapi ada nggak pahala tahiyat akhirnya? Ada, walaupun tak dihitung 1 rakaat. Demikian. Kadang-kadang kan kita kalau sudah masuk masjid, lagi tahiyat akhir, tenang dulu lah begitu. Tunggu dia salam dulu. Rugi. Ya. Masa udah nggak dapat sholat maghrib, tahiyat akhirnya juga nggak dapat jamaah? Kan lumayan, dapat sholat berjamaah tahiyat. Ya, walaupun tak dihitung. Demikian fikihnya begitu. Memang secara hitungan rakaat dia dianggap belum sholat, tapi dia mendapat pahala. Demikian, ya. Tab selanjutnya ikhwah, khauful insan ala nafsihi wa malihi fi tariqihi ilal masjid kama fi hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu ketika seorang itu takut terhadap dirinya dan hartanya kalau dia menempuh jalan menuju masjid. Seperti hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu, annahu atan nabiyya ata Rasulullah sallam, di mana dia datang menghadap Rasulullah sallam, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, inni qad angkartu basari. Ya Rasulullah, mataku sudah kabur atau ya sudah hampir buta. Wa ana usalli fi qaumi, sementara aku harus menjadi imam di kaumku. Jadi di kampung dia itu dia jadi dia yang jadi imam. Sementara matanya semakin lama semakin gak terang begitu. Wa ana usalli fi qaumi, sementara aku adalah imam kaumku. Wa idza kanatil amtar salal wadil ladzi baini wa bainahum, kalau seandainya hari hujan itu lembah itu akan jadi sungai begitu. Di sana itu ikhwah ada lembah, sungai sebenarnya. Kalau musim hujan itu jadi sungai. Ya. Kalau musim hujan jadi sungai. Kalau nggak musim hujan kering, bisa dilewat. Beda dengan kita sekarang. Kalau pas musim panas sungai, pas musim hujan lautan, dia keluar dari airnya, keluar meluap. Itu masalahnya, bedanya. Jadi sungai kita tetap berair, sungai kita tetap berair. Bedanya musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim kemarau airnya pas, kalau musim hujan airnya meluap. Itu dia. Dan aku nggak bisa pergi ke masjid. Kenapa? Karena antara rumahku dan masjid itu ada sungai, mengalir sungai. Walam astati'u an atiya masjidahum fa usolli lahum. Jadi aku nggak bisa ke sana untuk sholat jadi imam. Waditu annaka ya Rasulullah ta'ti fa tusalli fi musalla fattakhidhu musalla.
saya berharap engkau datang ke rumahku dan menentukan tempat aku sholat di rumahku. Faqala Rasulullah sa'af'alu insyaallah, aku akan lakukan. Jadi Rasulullah memberi dia dispensasi, karena kalau dia paksakan dia pergi, ya, sementara matanya sudah mulai kabur, dan apalagi kalau hujan, itu akan membahayakan dirinya, maka ya dia boleh tidak sholat berjamaah. Yang berikutnya al-bardus syadidul mu'lim yaitu saking dingin yang menusuk tulang. Jadi kalau dingin biasa enggak, dingin yang menusuk tulang. Ini boleh tidak sholat berjamaah berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu wajada dzata lailatin bardan syadidan, di suatu malam sangat dingin, fa'adzana man ma'ahu, di antara mereka akhirnya ada yang adzan, fasallu fi rihalihim, maka mereka pun salat di rumah mereka ataupun kemah mereka. Wa qala inni raaitu Rasulullah idza kana misla hadza amaran nas ayyusallu fi rihalihim, kata beliau, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah seperti ini. Apabila kondisinya seperti ini, beliau menyuruh agar sholat di rumah mereka. Itu dia, ya. Jadi memang sekali-sekali perlu juga kita kumandangkan adzan shollu fi buyutikum itu. Sekarang kan musim hujan nih, ya. Pas musim hujan, pas muadzinnya di sini adzan, coba shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Mumpung musim hujan, ya. Sebab kalau musim kemarau nggak bisa kita adzan ini. Jangan pas musim panas shollu fi buyutikum, ya. Pas hujan, demikian. Cari hujan yang lebat gitu. Cari hujan lebat. Jadi orang maklum. Itu kapan kita ucapkan shollu fi buyutikum? Setelah apa? Menggantikan apa? Menggantikan hayya 'alas shalah. Jadi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jangan hayya 'alas shalah tapi shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, ya, dikarenakan sangat dingin. Yang terakhir al-matar, yaitu dikarenakan hujan. Ya dulu alai hadisu Abi Mulaih an abihi, yang disebutkan dari hadis Abi Mulaih dari ayahnya, annahu syahidan Nabi sallam zaman al-Hudaybiyah fi yaumil Jum'ah, bahwasanya dia menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Hudaybiyah di hari Jumat. Fa asabahum matar, waktu itu mereka terkena hujan, lam tubtalla asfala ni'alihim, padahal bagian bawah sendal mereka pun nggak basahnya, artinya nggak becek, hujannya nggak sampai becek, ya. Jadi misalnya kita kira-kira gitu kan, hujan yang turun pun nggak sampai beceknya, nggak sampai menggenang. Fa'amarum ayyusallu fi rihalihim, maka beliau pun menyuruh mereka untuk sholat di kemah mereka. Demikian. Tapi di sini para ulama berbeda pendapat. Beliau menyuruh agar sholat di rihal. Rihal itu kemah juga termasuk rihal, kemah-kemah mereka. Ini dikarenakan apa? Bukan dikarenakan hujan kata sebagian ulama, tapi memang dikarenakan mereka sedang musafir. Jadi yang musafir itu kan boleh nggak sholat berjamaah. Demikian. Tapi ketika Rasulullah katakan shollu fi rihalikum, salatlah kalian di kemah-kemah kalian, berarti sebelumnya salatnya di mana? Berjamaah di masjid. Demikian. Karena ini kan Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum berada di dekat Madinah, di dekat Mekah. Ya. Berada di dekat Mekah. Mekah itu ada beberapa jalur. Pertama jalur dari Madinah, ya, itu perbatasannya kalau sekarang namanya Masjid Aisyah atau yang masyhur Tan'im. Ada jalur yang menuju Jeddah, batas akhir haramnya itu sebelum Hudaybiyah ini. Jadi ada tempat miqat namanya Masjid Hudaybiyah. Di situ dia. Ada satu lagi jalur 2 apa 3 ya, saya lupa, yang menuju Taif.
Demikian ikhwah, ya. Jadi yang ini Hudaybiyah, dekat Mekah. Ya, dekat Mekah dan menjadi mikot orang yang mau berihram. Itu dia. Dan Rasulullah dan para sahabat kan dari Madinah. Berarti mereka sedang bersafar. Makanya sebagian ulama menyebutkan ini alasannya bukan dikarenakan hujan tapi dikarenakan safar. Yang rajih betul yang dikatakan Syekh bahwasanya itu dikarenakan hujan. Demikian ikhwah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang ingin bertanya silahkan baik melalui 0895 6113 27778. Antum ada yang bertanya silakan. Ada mau yang pakai tulis-tulis atau enggak pakai tulis? Ustadz, bagaimana tentang hadis baca surat Al-Kahfi malam Jumat dhaif, apa bisa diamalkan? Hadis membaca surat Al-Kahfi di malam dan atau di hari Jumat, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi jangan sanksi, silakan amalkan. Ustadz, apa yang harus dilakukan makmum ketika sholat sirriyah? Apa yang dilakukan makmum ketika sholat sirri, yaitu sholat tidak dijaharkan? Imam sudah ruku tapi baca Al-Fatihah makmum belum selesai karena bacaan imam terlalu cepat. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Ya, kalau seandainya antum masuk ke masjid, baik imamnya cepat maupun gak cepat, antum masuk 3 detik kemudian imam ruku, sementara antum masih baca Alhamdulillah, Allahu Akbar katanya, 1 ayat pun belum kelar. Apa yang kita lakukan? Ikut imam, ya, ikut imam. Jangan dipaksakan untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, ikut imam. Jadi dihitung enggak? Dihitung, dia termasuk 1 rakaat. Demikian. Rasulullah SAW pernah bersabda, qiraatul imam qiraatan lah. Man kana lahul imam fa qiraatuhu qiraatun lah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu bacaan dia. Jadi kalaupun dia nggak sempat baca Al-Fatihah, dia potong Al-Fatihahnya, sudahilah Al-Fatihahnya walaupun tidak selesai. Lantas kemudian dia ikut rukuk bersama imam. Itu yang dia lakukan. Dan dia sudah dihitung dapat 1 rakaat. Ustadz, beberapa masjid mewajibkan masker kalau tidak memakainya sholat di luar. Kalau kita lupa bawa masker gimana hukumnya? Itu kebijakan dari BKM. Tentu ada hikmahnya. Kalau dikatakan sholat keluar, itu sholat di luar. Karena yang membuat peraturan dan yang mengetahui maslahat masjid ya BKM. Dan itu tentunya kan tidak mungkin BKM ketuanya aja yang buat sekretaris nggak tahu, bendahara nggak tahu, jemaah masjid nggak tahu. Demikian. Misalnya sebelum COVID ini ada nartok bilang masuk masjid harus pakai masker. Ya orang tahu kenapa pakai masker? Bau-bau kali kliennya. Enggak, alasannya nggak jelas. Kalau seperti itu alasannya. Demikian. Jadi kalau seandainya masjid mengatakan wajib pakai masker, antum masuk Masjidil Haram mana bisa masuk nggak pakai masker? Masuk Masjid Nabawi nggak bisa masuk, dipentung antum kalau ngotot. Ini kan masjid Allah. Iya, masjid Allah sini begitu. Enggak bisa, ya. Itu kebijakan dan itu untuk maslahat jamaah. Ya, kalau emang dia masjid tersebut mewajibkan pakai masker. Jadi bagaimana? Sholat di luar. Ngapain langsung sholat keluar? Pulang ke rumah ambil masker. Datang lagi ke masjid. Begitu, ya. Jangan, udahlah kata bapak itu sholat di luar lah. Pulang ke rumah ambil masker, balik lagi ke masjid. Gitu caranya.
Jangan sholat di luar. Halo? Ya, halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz? Ya, silakan. Ini mau tanyakan itu tentang salat jenazah ya. Ya. Ini sesudah kita salat jenazah tu apa doa yang kita baca Ustaz? Sesudah salat jenazah gitu, kita kan sudah selesai melaksanakan salat jenazah. Ya. Apa doanya apa sebelum berangkat ke pemakaman ada doa lagi nggak Ustaz? Oke, ya. Udah, Pak. Itu aja. Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke. Jazakumullah khairan. Tentang sholat jenazah, ya. Setelah sholat tidak ada lagi doanya. Di dalam sholat jenazah itu sudah ada doa. Jadi ini bapak ini bertanya, Ustadz, apakah ada lagi doa setelah sholat jenazah? Jawabannya tidak ada lagi doa. Doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita di rakaat kedua dan di takbir yang ketiga dan keempat itu sudah cukup sebagai doa untuk si mayit. Demikian. Yang repotnya kita sekarang, sholat jenazahnya kita keteter dibuatnya, nggak bisa kita baca doa sampai habis. Sholat jenazahnya 4 takbir, 5 menit nggak sampai selesai. Tapi setelah sholatnya Allahu Akbar, gemetar lutut kita dibuatnya nunggunya. Al-Fatihah 3 kali, Qul Huwallahu 3 kali, kemudian Qul 3 kali. Demikian. Kemudian doanya lagi. Doanya itu Allahumma fir lana warhamna, ya Rabbana ighfir lana wa ikhwanina, yang ya Allah ampuni kami. Kita juga didoakan. Demikian. Apa yang mereka ucapkan, doa yang mereka ucapkan ketika di wirid, ya itu diucapkan di situ. Hanya tambah-tambah sedikitlah ila hadratil fulan, begitu ikhwan, dirubah sedikit. Demikian. Tidak ada dasarnya. Memang nggak cukup doa yang ada di dalam sholat jenazah. Kita merasa nggak cukup. Demikian. Kalau kita merasa nggak cukup, berarti apa yang diajarkan Rasulullah itu belum cukup. Sehingga kita harus tambah lagi. Demikian. Coba sebutkan, ada nggak dasarnya Rasulullah dan para sahabat atau para tabi'in dan tabi'in di mana mereka membaca Al-Fatihah, Qul Huwallahu dan seterusnya, kemudian baca doa lagi. Kemudian habis itu ditanya, apakah menurut jamaah mayat ini baik? Ya baiklah katanya, kan nggak mungkin. Nggak baik. Aku tahu kali nih, kan nggak mungkin. Cari berantem namanya itu. Demikian kan? Ya nggak ada ikhwah. Ya, itu enggak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Begitu selesai assalamualaikum jenazah pun diangkat supaya enggak terlalu lama dia di situ. Karena Rasulullah mengatakan asri'u bi janazatikum. Segerakan pelenggaraan pengurusan jenazah kalian. Demikian, ya. Saya merasakan beberapa kali memang cukup pegal, agak lama dia memang. Kalau sholatnya enggak ada masalah, sebentar sholatnya, tapi itulah lamanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salam langsung dibawa ke kuburan. Bagi yang mengikuti man syahadal janazah hatta yusalli falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya sampai dia sholat, maka dia dapat qirat. Wa man syahadahu hatta yudfan falahu qiratan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikebumikan, maka dia dapat 2 qirat. Ya, 2 qirat. Jadi ini dapat 1 qirat dari rumah ini. Selesai sholat dapat 1 qirat. Dari rumah sholat sampai dikebumikan dapat 2 qirat. Qalu amal qirat. Ya Rasulullah, apa itu yang dikatakan qirat? Qirat misla jabalin azim, yaitu gunung yang gede. Dalam riwayat yang lain
Jabal Uhud, misal Jabal Uhud yaitu seperti gunung Uhud. Demikian ikhwah, ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya bacaan-bacaan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, bolehkah menjamak sholat zuhur dan asar dikerjakan waktu zuhur ketika sedang rihlah karena khawatir pulang hujan dan terlambat mengerjakan sholat asar? Boleh, gak ada masalah. Sholat asar ikhwah, sholat jamak, sholat menjamak ya, ini jamak kan? Sholat jamak itu tidak harus musafir. Orang mukim juga boleh menjamak. Jika memang dia punya keperluan penting sekali, maka dia boleh menjamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Boleh. Ya. Tidak harus musafir. Bedanya kalau orang musafir kan jamaknya jamak qashar. Kalau dia mukim nggak ada qasharnya, tetap parakan. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, kadang sholat jamaah kita khawatir corona, tapi ketika keluar dan kumpul sama teman tidak khawatir, apakah itu waswas setan? Ya bisa jadi setan juga. Kongko dia di kafe-kafe nggak ada masalah, tapi ketika hayal sholat, corona ini. Demikian ikhwah, ya. Jadi kita lah yang tahu itu bagaimana. Jangan sampai kita nggak fair kan? Kok kita melihat di masjid yang ada corona, di kafe-kafe sana enggak? Kongko dia di terminal nggak ada koronnya di sana, nggak pakai masker, nggak pakai apapun, demikian. Seolah corona nggak mau masuk terminal, nggak mau masuk kafe, nggak mau masuk restoran, tapi ngumpul di masjid. Karena nggak fair namanya ikhwah, ya nggak fair. Ada yang karena wajib masker masuk dia masker pakai masker masjid. Begitu keluar udah nggak ada lagi pakai masker kecuali pas masuk masjid. Itu pun karena diwajibkan oleh BKM. Seolah-olah itu merupakan kewajiban masuk masjid. Itu untuk kesehatan kita. Antum keluar juga pakai masker, begitu loh. Ya, demikian. Ya, asik ditengok ustadz itu aja pun pakai masker lah ke masjid begitu. Itu masker bukan untuk peraturan masjid, tapi untuk menjaga kesehatan kita, menjaga teman kita. Kita tidak tahu, apalagi sekarang ini nggak ngerti kita. Kita tuh bawa virus apa enggak? Banyak kawan-kawan kita ustaz antum kenal pun ada yang kena. Saya baru tahu. Saya sudah pernah kena ustaz, tapi sudah lama. Baru ini ngasih tahu dia. Demikian ikhwah. Antum kalau saya sebutkan namanya, antum tahu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita nggak tahu masalahnya. Oke, kalau seandainya kawan-kawan sekitar kita kuat. Kalau yang nggak kuat gimana? Gara-gara kita. Kan bermasalah, ya. Jadi demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kita harus fair dengan itu. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Dari Bapak siapa? Dengan Pak Ahmad di Dabu Syingkit. Ya, silakan Pak. Pak Ahmad. Halo. Iya. Nah, kalau kita baca Fatihah, rukun Fatihah itu kan wajib, Pak Ustaz. Iya. Kemudian? Terus, jadi dia baca itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau siratal ladzina, apa hukumnya sebagai imam? Saya sebagai makmum, apa hukumnya? Ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi pertanyaannya? Enggak jelas. Tapi mungkin maksudnya ya, mungkin maksudnya Bapak ini ada kesalahan bacaan, mungkin itu maksudnya ya. Baik. Kesalahan bacaan ada dua. Ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Ya. Ada kesalahan jali. Kesalahan jali ini kesalahan yang bisa merubah makna. Ya. Kesalahan yang bisa merubah makna. Maka enggak bisa dia jadi imam. Ada lahnul khafi, yaitu kesalahan tapi yang enggak sampai merubah makna. Misalnya enggak ada gunahnya, ya. Misalnya apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Enggak ada pula gunah di sini ya. Intinya apa namanya? Jika memang huruf-hurufnya
sudah muncul sebagaimana mestinya walaupun tidak tepat sekali, ya. Misalnya nih, dia nggak bilang ro tapi bilang ra, ya. Bismillahirrahmanirrahim misalnya, ya, nggak ro, ya. Insya Allah nggak apa-apa, orang Arab tahu itu nggak merubah makna. Demikian. Tapi kalau siratal ladzina an'amtu alaihim, ta jadi tu, itu sudah merubah. An'amta alaihim, yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Tapi kalau an'amtu alaihim, yang aku yang berikan nikmat kepada mereka, dari engkau kepada aku, berubah. Demikian ikhwah rahimanallah. Hanya saja, ya, nggak semua sih orang yang bisa menyebutkan. Kalau di kampung itu misalnya seperti di daerah Jawa sana, ya memang nggak ada yang bisa. Semua ketika dia menjadi imam, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ya. Alkam, bukan alham. Dia rasanya sudah fasih. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Semua sekampung begitu. Jadi gimana jadinya? Gak usah lah buat masjid, gak ada yang bisa bilang A pun. Semuanya nga. Bubarkan masjid begitu. Ya enggak lah. Artinya ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya enggak apa-apa. Mana yang paling fasih? Walaupun yang paling fasih itu masih alhamdulillahirabbil ngalamin, sudahlah dia jadi imam. Karena dia paling fasih. Mau bilang apa lagi? Demikian ya. Demikian. Saya pernah sholat di Ngawi. Imam ya baca tabat yada. Tahu lah itu kan orang Jawa kan baba gitu. Tabat yada. Nah, demikian. Jadi tafkhim semua. Tabat yada abila abiwatab. Demikian. Ya ini kan bukan nggak wajar kan bacaan seperti ini. Tapi memang begitu cara mereka baca. Apa kita katakan? Subhanallah begitu. Nggak juga kita tarik. Nggak tahu bapak ini aku ustad gitu. Kan tidak bisa ya. Jadi dalam masalah ini ya kita lihat kondisi juga, ya kita lihat kondisi juga. Nggak semua juga orang yang fasih. Memang begitu di situ. Sekampung itu nggak ada yang fasih. Kita yang fasih yang datang, tapi kan kita nggak orang kampung. Begitu ya. Begitu mereka gimana? Ya. Makanya kalau ingin kita memperbaiki, duduklah sebentar agak-agak sebulan di situ kan, memperbaiki bacaan orang kampung itu baru paten. Tapi kalau kita sholat di situ orang kampung nggak ada yang fasih bacanya, kita keluar nggak sah sholat sekampung. Baca Al-Fatihah nggak ada yang fasih. Nah demikian ya. Jadi itu kurang bijak. Kalau memang kita lihat ada yang nggak kurang fasih atau kurang pas bacaannya, ajarkan mereka, ya ajarkan mereka agar mereka menjadi fasih. Allahu alam bissawab. Insyaallah tambah banyak ini pertanyaan. Ikhwah, udahlah ya. Udah jam 10 kurang 15. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.